Nah, makanya kenapa setan ini juga mengimitasi Allah dengan cara kayak gitu. Berpikir kritis, kalau Roh Kudus itu satu, kenapa ajarannya beda-beda? Kan Rasul bahkan udah ada kristalisasi pengajaran itu dalam bentuk kitab gitu. Kenapa masih beda-beda juga pemahamannya? Nah, untuk itulah kenapa Romo Daniel itu membawa ajaran ini ke Indonesia dan mempertahankan ajaran itu. Ya, mungkin orang agak asing melihatnya. Romo juga Romo juga pertama sekali tuh agak asing, ya, agak asing untuk cantik banget ya Allah, lucu banget. Ya, mungkin Romo itu dulu dia bilang kok ini aneh gereja ortodoks ini, kok serem gitu. Itu pasti narasi setiap orang yang baru pertama kali ke ortodoks. Aku aja gitu dulu. Becir, serem banget anjir. Hitam gelap-gelap, Romonya bajunya hitam, penuh-penuh dengan asap, ada bunyi gini, terus ada kayak itu kan selalu megang ini kan, apa sih? Lilin, terus kayak ada salib gitu, kayak panji-panji itu. Ternyata itu alkitabiah sekali. Gitu. Kan kayak bau-bau panji nih ya. Untuk orang-orang yang sering ke ortodoks tuh ya. Beberapa kali ke ortodoks di Tangerang. Jadi ada kayak bentuk nama panji-panji itu. Panji itu bukan ini ya. Dia kayak tongkat, terus dia salib gitu. Itu loh yang ditenteng. Terus kayak ada bendera nanti apa tuh wajah Yesus gitu kan, kayak lambang kemenangan orang Kristen itu. Bau-bau panji, karena di Alkitab juga itu kan membawa panji-panjinya itu kan, jadi kayak orang habis perang gitu. Ini beneran gitu kan. Aku kan anjir, apa ini kok kayak Sun Gokong gitu loh, iya kan. Terus ada yang bawa lilin begini setiap baca Alkitab, terus diarak gitu kan. Loh, ini kan, tapi gue cek, gue kan nggak orang yang serta-merta kayak RT 6 lagi kayak dulu gitu kan. Walau waktu itu aku masih RT 6 ya, bergelut dengan ke RT 6-anku gitu. Anjir, Sun Gokong, serius. Jadi kayak bawa tongkat-tongkat gitu loh, serius gitu kan. Panji, namanya panji-panji itu. Terus dupanya itu kan cereng gitu kan. Kan kayak tong samcong kan gitu kan kayak bawa tongkat gitu. Dan Romonya itu kan pakai tongkat episkop juga gitu kan. Nengok lah aku kan. Dijelasin sama Romo. Dijelasin Romonya gini. Ini ajaran yang paling mula-mula. Tahu malaikat yang jatuh itu, yang sekarang kita kenal dengan setan, Lucifer atau setan itu. Setan itu akan memberikan ajaran ini kepada penyesat-penyesatnya yang dia sesatkan. Dia akan meniru. Aku kira karena kan di otak kita kan, loh, kok kayaknya Hindu duluan. Enggak, ternyata ini bayangin dari zamannya Musa kan, dari zamannya Musa gitu kan. Terus gitu nge-lag. Enggak, dari zamannya Musa kan. Jadi memang iblis ini mencuri. Dan tahu nggak kalian kenapa setan itu menakutkan? Ini juga relate banget, dan aku sampai nanya sama Romo. Tahu kan, Allah itu selalu menakutkan, dan setan itu sengaja dengan seram-seram gitu supaya juga dia ditakuti, karena dia benar-benar niru Allah. Serius. Makanya setan itu kan takut. Kan kita dikatakan di dalam Alkitab kan, takutlah kepada Allah kita gitu kan. Takutlah gitu, karena takutlah kepada penghakiman yang mengerikan itu. Memang Allah itu seperti itu, misterius dan mengerikan gitu. Jadi makanya kenapa setan ini juga datang imitasi itu meniru, menyerupai gitu kan. Menyerupai Allah. Semua itu ditiru. Kayak gitu. Nah, makanya aku bilang, dari sini akhirnya aku tahu kalau kalian rajin ya. Kalau kalian rajin baca kitab Perjanjian Lama, kalian temukan itu semua. Serius, kalian gak akan asing dengan gereja ortodoks. Serius, kalau kalian, makanya aku bilang kan, kalian rajinlah baca kitab Perjanjian Lama.
Itu pantesan ada istilah roh jahat, ada. Karena kan setan itu kan melayani dia kan malaikat puji-pujian, pemimpin malaikat puji-pujian. Karena Allah ini kan pengen dipuji, selalu ingin dipuji. Dia kan harus dipuji selalu gitu. Nah, makanya kenapa setan ini juga mengimitasi Allah dengan cara kayak gitu. Tuh, makanya aku bilang, wah, udahlah fix. Aku nyarinya itu lama banget, dan aku tuh sampai berapa bulan aku bukan intimidasi, bukan imitasi, meniru, bukan intimidasi, bukan. Mengintimidasi itu kan kayak menakut-nakutin tuh, menjatuhkan itu. Imitasi, mengimitasi, apalah aku bilang, mas imitasi, meniru, memalsukan, diserupakan, mengkopas, itu sama istilahnya gitu lah, mengcopy. Nah itu mereplika, itu bukan imigrasi, bukan indulgensi, anjir. Menjiplak, copy paste, nah itulah. Nah itu mengimitasi lah, karena imitasi itu kan kayak mirip banget, ngerti nggak? Kayak mirip gitu. Nah itu plagiat boleh lah. Kalian kosakatanya kurang ya, iya kurang. Bor pas, menyamar bukan, indulgensi apa kak tadi udah dijelasin, udah nantilah. Ya mengkawe. Nah itulah makanya ada yang kayak kita tahu yang ajaran Hindu apa segala macam yang nggak bisa mereka kawe, karena kan gini. Ini relate ya. Yesus 2000 tahun yang lalu, 1 Masehi kemarin gak tuh ya, di 1 Masehi yang lampau itu kan Kristus itu kan baru menyatakan dengan terang segala nubuatan itu tuh, ya kan? Disitulah ada kebangkitan, disitulah adanya kehidupan setelah kematian. Tahu? Jangan sibuk dulu typing, dengerin ya. 2000 tahun yang lalu. Nah, ajaran Hindu, ajaran Buddha ini udah ada. Makanya mereka tidak mengenal kebangkitan. Yang ada, mereka berpikir gini, ini harus regulasi, apa sih, diputar lagi gitu. Itu yang namanya reinkarnasi. Karena mereka nggak tahu ada kebangkitan. Tahu kan? Karena ini belum tahu. Reguler. Mereka tuh regulasi apa, relasi, bukan. Nah itu pokoknya makanya mereka kan ada karma apa segala macam. Nah mereka ini nggak tahu, karena iblis ini kan, karena penyaliban ini kan dia nggak tahu ini adalah rahasia kerajaan sorga. Kalian baca di Alkitab ada yang namanya, kepadamu diberitakan rahasia kerajaan sorga. Pernah tahu? Pernah denger ini kan di Alkitab kan? Ayatnya banyak itu. Inilah yang namanya misterion. Tahu kan? Rahasia, kepadamu diberitahukan rahasia kerajaan sorga. Dan rahasia ini kan misteri. Ini namanya sakramen misterion. Nah, ini kalau ini rahasia berarti iblis nggak tahu. Makanya agama sebelum Kristus menyatakan, ini sih hasil perenungan saya ya. Makanya kenapa Kristus itu waktu disalib, mati dan bangkit, iblis ini disebut penipu yang tertipu. Karena dia nggak tahu, ini kan rahasia. Murid-murid Yesus aja kan tercengang-cengang dan nggak percaya, dan waktu Yesus bilang kan, malam ini juga imanmu akan diguncang karena dia mau mati nih. Nih belum semua ini disingkapkan sama Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Asli gue merinding anjir. Nih, nah kan, belum diberitakan gitu kan. Makanya kenapa agama-agama yang sebelumnya ini nggak tahu ada kebangkitan. Taunya apa? Reinkarnasi. Terus apa? Nirwana itu seperti apa? Buddha itu nggak ada Tuhan ya. Kalian biar tahu. Buddha itu bukan Tuhan. Yang ada Tuhannya itu Hindu. Itulah dewa-dewanya itu. Nah,
Inilah makanya kenapa yang sebelum ada Oten, sebelum Kristus menyatakan seluruh nubuatan itu, mereka nggak punya dogma ini. Nggak ada dogma kayak gini. Nah, yang di bawah setelah Kristus ini menyatakannya, baru makanya ada teori kebangkitan. Ada kehidupan setelah mati yang gitu, ya kan? Nah, ini makanya aku bilang, dasar kalian selalu sih yang aku tanya. Kemarin tadi tuh sama Ustadz Malik itu, aku andai dikasih kesempatan, dia tuh nggak pernah mau lama sama aku, serius. Dia nggak pernah mau lama sama aku karena pertanyaanku ini kritis dan out of the box. Bukan pertanyaan yang kayak pertanyaan Oten ke RT 6 yang biasa gitu kan, dalam gitu. Yang mau kutanya, apa dasar kebangkitan? Dogma kebangkitan itu ada di dalam iman kalian. Sesuatu yang diajarkan, harusnya itu sudah terjadi. Kayak kita Kristen, ada dogma kebangkitan. Ya karena ada kebangkitan, baru ditulis. Nah kalau mereka, itu kan hanya apa? Prediksi nanti begini, prediksi nanti gini. Ya iman prediksi. Kalau kita nggak prediksi. Bayangin Rasul Paulus bilang gitu, di antara para rasul, aku paling keras bekerja. Karena, tau nggak kenapa Rasul Paulus bilang itu? Karena dia menyesali sekali penganiayaan yang dia lakukan kepada tubuh Kristus. Menyesalnya seumur hidupnya. Itu. Makanya aku bilang, gue harus seperti Rasul Paulus. Keren banget, asli. Dan gue selalu suka sama dia, dan gue cinta mati sama dia, serius. Itu sebenarnya waktu dia bilang gini, aku telah menyelesaikan pertandingan hidupku dengan baik. Wah, anjir, merinding saitil. Itu waktu dia bilang gitu, anjir, bengek banget gua di situ ngerasa paling hina gitu loh. Ya, Rasul Paulus bilang gitu. Coba bayangin, seperti itulah penyesalan dia, bagaimana dia membenci Oten, bagaimana dia membenci, menganiaya murid-muridnya. Rasul Paulus itu. Stefanus, kalian tahu Stefanus? Tahu Stefanus? Itu yang bantai siapa? Rasul Paulus. Makanya aku bilang, gila, ngeri banget ya. Penyesalan seumur hidupnya itu. Makanya martir pertama, betul. Makanya aku bilang kan, Rasul Paulus itu rasul yang paling, gak tahu lagi aku bilangnya, dia paling banyak, kan dia paling gigih tuh, ke Roma, ke Filipi, kemana, coba ya, bayangin, dia paling banyak, dia di penjara berkali-kali loh, anjir, ngeri banget. Gue kalau kebayang itu, wah, gue kalau pas liturgi ya, di semua gereja kan itu ada, pasti ikonnya itu adalah Rasul Petrus dan Paulus. Itu aku tuh sampai gini-gini ya, sampai gini-gini aku nengoknya, benar-benar mau mengucapkan salam kepada Rasul Paulus yang telah selamat. Selalu kadang aku tuh andai, nah ini aku juga kan nggak tahu ya, insya Allah kita semuanya ini nanti ketemu dengan para rasul gitu. Pengen banget tangannya itu kayak tangan Romo, memberkati. Wah, gila. Aku tangannya Romo Aji. Makanya aku nih kalau dibilang di gereja tuh paling maruk. Kalau sama Romo gitu kan, minta doa berkatmu, minta tuh gini, dan diberkati itu. Langsung aku kayak ngerasa ini ya, masuk ke dimensi Abraham ketika memberkati Yakub. Asli itu gua kayak nyes gitu loh.
Serius. Kayak masuk kalian tuh ke dimensi kayak gitulah, sebegitu itulah tahbisan itu, berkat itu. Anjir, gila. Serius, kalian tuh kayak set tuh kayak masuk ke dimensi. Oh, adem lah pokoknya. Aku sangat menidolakan Rasul ini dan Rasul Paulus ini, makanya aku bilang, ada orang yang bilang si Paulus gak sopan kau, aku bilang. Sama pendetamu aja kau panggilnya Pak Pendeta, apa pester apa, sama Rasul manggilnya langsung nama polosan gitu. Ih gila. Ini kan